Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Yang terhormat Bapak Zamzam Mustafa MPD, yang saya hormati dan juga saya banggakan serta saya cintai segenap teman-teman seperjuangan PGMIA tahun 2019. Kami dari kelompok 2 nantinya akan menjelaskan terkait jenis teknologi informasi dan juga komunikasi yang berbasis elektronik dan juga internet. Oke, sebelum kita menginjak kepada pembahasan dari materi, perkenalkan saya Andika Narakber Pratama, NIM 2031 90009. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis teknologi informasi dan juga komunikasi yang berbasis elektronik. Terkhususnya ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah telepon genggam, yang kedua adalah satelit, yang ketiga adalah faksimil. Oke, kita akan membahas terkait telepon genggam terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan semakin canggihnya teknologi, tentunya kita tidak asing dengan yang namanya telepon genggam, benar kan? Oke, sekarang banyak sekali, mayoritas semua bukan hanya anak muda ya, tapi anak orang dewasa pun memiliki telepon genggam, karena telepon genggam itu tidak terbatas oleh waktu, oleh usia dan juga oleh sosial. Oke, mayoritas sekarang realita yang ada adalah banyak sekali yang memiliki telepon genggam. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis telepon genggam. Yaitu ada 3, yaitu telepon genggam sebagai bisnis, telepon genggam untuk hiburan, dan telepon genggam untuk fashion. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yaitu telepon genggam sebagai bisnis, yaitu yang digunakan atau difungsikan untuk memperlancar usaha bisnis teman-teman ya, seperti bisnis warung, bisnis all shop dan lain sebagainya. Yang kedua adalah telepon genggam, yaitu sebagai hiburan, yaitu kita sekarang ya pasti sering mendengar terkait dengan game online ya, yang banyak dipermainkan, yaitu Free Fire, Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai hiburan ya, hiburan dari teman-teman. Dari telepon genggam itu sebagai hiburan. Yang ketiga adalah telepon genggam untuk fashion ya, tidak dapat dipungkiri. Ini sebagai penampilan untuk menunjang penampilan. Jadi seperti orang-orang yang instagramable, yang bergelut di wilayah media sosial, terutamanya di Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Jadi menurut informasi juga harga dari telepon genggam untuk fashion itu jauh lebih mahal dibandingkan telepon genggam yang untuk hiburan dan juga untuk bisnis. Mungkin itu terkait dengan telepon genggam ataupun pembahasan terkait dengan telepon genggam. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan membahas terkait dengan satelit. Nah, satelit itu menurut definisinya yaitu benda yang mengorbit dan dipengaruhi oleh periode rotasi dan juga periode revolusi oleh suatu benda. Oke, satelit ini ada 2 ya teman-teman, yaitu satelit alami dan juga satelit buatan. Nah, satelit alami itu adalah benda luar angkasa yang mengelilingi planet yang lebih besar. Contohnya bumi mengelilingi matahari. Sedangkan satelit buatan yaitu benda ciptaan dari manusia atau benda buatan manusia yang mengelilingi benda lain di luar angkasa. Itu namanya satelit buatan. Nah, di sini ya satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa biasanya digunakan untuk telekomunikasi. Nah, di sini setiap benda itu pastinya memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Kalau satelit ini keunggulannya yaitu cakupannya luas, jadi satu negara, satu benua bahkan. Yang kedua, bandwidth yang akan diciptakan itu cukup lebar, cukup besar bandwidth. Selanjutnya untuk instalasi jaringan itu lebih cepatnya instalasi jaringan di bumi. Ya, sedangkan kelemahannya yaitu adanya delay propagasi yang besar. Yang kedua adalah akan dipengaruhi oleh
mudah terpengaruhi oleh atmosfer ya, keadaan atmosfer, dan juga biaya tentunya mahal di sini. Jadi itu adalah penjelasan sedikit ya terkait dengan satelit. Jadi satelit itu ada dua, satelit buatan dan juga satelit alam. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu pembahasan yang nomor 3 itu terkait dengan faksimer. Nah, faksimer itu menurut definisi yaitu mesin yang digunakan atau berfungsi untuk menerima dan juga mengirim berita serta gambar yang memiliki sistem reproduksi seperti fotografi. Itu adalah penjelasan terkait dengan faksimer. Mungkin akan penjelasan terkait dengan jenis teknologi informasi dan juga komunikasi yang berbasis elektronik akan dijelaskan atau disampaikan oleh saudari Dewi Nabisa. Selanjutnya saya akan meneruskan dari penjelasan Kak Dika, yaitu selanjutnya pengertian televisi. Pengertian televisi yaitu suatu sistem komunikasi yang menggunakan suatu rangkaian gambar elektronik yang dipancarkan secara cepat, berurutan, dan diiringi unsur audio. Kata televisi terdiri dari kata tele dan visi. Kata tele sendiri berarti jarak, sedangkan visi berarti citra atau gambar. Jadi kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar beserta suara dari suatu tempat yang berjarak jauh. Fungsi televisi sendiri yaitu ada 3, yaitu sebagai penerangan, pendidikan atau edukasi, yang ketiga hiburan. Yaitu selanjutnya yaitu radio. Radio yaitu adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengirim signal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetika. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara atau bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Yaitu fungsi radio sendiri sebagai media komunikasi massa. Dengan radio dapat digunakan untuk menghibur atau mempromosikan barang-barang. Jadi dengan berkembangnya zaman, fungsi radio sebagai hiburan atau promosi juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai berita atau pesan-pesan yang ditunjukkan pada masyarakat atau khalayak ramai. Untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet bersama saya Anafi Muntiah NIM 2031907. Arti dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri adalah teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam bentuk elektronis, barcode, jaringan, perangkat lunak, maupun mikrokomputer. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan suatu teknologi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain dengan tujuan tertentu. Nah, contoh dari jenis dan ragam teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet antara lain yang pertama, smartphone. Di era yang semakin berkembang ini, telepon genggam tidak hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon biasa, tetapi sudah dilengkapi dengan fitur internet yang bisa disambungkan melalui data seluler, Wi-Fi, dan juga hotspot. Melalui jaringan 3G, 4G, bahkan 5G, suatu individu bisa bertatap muka dengan individu lain hanya melalui layar smartphone mereka. Tak hanya itu, smartphone sekarang juga bisa dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang bisa diunduh dari toko aplikasi smartphone itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu web. Web memiliki istilah yang lebih panjang yakni World Wide Web atau WWW atau WWW yang merupakan jaringan dari banyak komputer di seluruh dunia yang berkomunikasi satu sama lain melalui HTTP. Web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menyediakan informasi berupa teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, maupun gabungan dari semuanya yang dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Web sendiri bisa diakses melalui Google dan aplikasi-aplikasi serupa lainnya. Contoh yang ketiga yakni email. Di zaman yang semakin maju ini, kegiatan kirim-mengirim surat bisa digunakan melalui jalur internet, yakni menggunakan email yang merupakan media pengiriman yang merupakan
media yang digunakan untuk mengirim surat dan juga dokumen-dokumen berupa soft file dari para pengguna yang bisa dilampirkan dalam bentuk attachment. Dengan menggunakan email, para pengguna dapat dibebaskan dari pencatatan tanggal karena email bisa secara otomatis mencatatkan tanggal saat pesan itu masuk ke kotak masuk atau inbox si penerima. Bukan tidak mungkin kalau sekarang 1,2 miliar orang dan yang jumlahnya masih bertambah saat ini sudah menggunakan email karena email bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Sosial media menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan dunia virtual. Aplikasi yang umumnya digunakan dalam sosial media adalah Facebook, Twitter, Pet, Instagram, WhatsApp, dan lain. Selanjutnya, e-business. E-business adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Bentuk interaksi eksternal perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, kreditur pemerintah, investor, dan media massa yang juga ikut menggunakan teknologi informasi untuk bisa membuat kembali proses internalnya. Dan yang terakhir adalah ATM atau banking. M-Banking adalah fasilitas yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi online. Fasilitas ini hanya dapat digunakan di smartphone. Dengan mobile banking atau M-Banking, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi keuangan layaknya transaksi di ATM. Mulai dari transfer, isi pulsa, token listrik, dan lainnya. Jadi, nasabah bisa melakukan pembayaran penting di mana saja dan kapan saja. Terima kasih dari kelompok kami.